Shalom aleihim bisem Yesu Hamasya, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ini yang saya sering menyebutnya split, yaitu split time ya. Satu penggalan waktu yang kalau kita tidak memahami dengan benar, itu akan membawa kita ke dalam sebuah pemahaman yang salah ya. Begini ya pertanyaannya ya. Saulus tobat kapan, saudara ya? Banyak yang memahami Saulus itu tobat setelah Yesus naik ke surga. Ya, banyak yang memahami itu. Ya, Saulus tobat setelah Yesus naik ke surga. Kalau kita membaca kisah para rasul ya, di ayat 1 itu saja Yesus sudah di pasal 1 saja sudah cerita Yesus naik ke surga. Sedangkan pertobatan Saulus di pasal 9 ya. Saudara-saudara, Alkitab itu ditulis bukan seperti sebuah buku yang urut gitu ya. Misalnya sebuah buku kan pada hari ini ya melakukan kegiatan yang urut gitu ya. Enggak, saudara-saudara ya. Makanya Alkitab itu hanya bisa dipahami oleh dengan memakai hikmat dari Allah sendiri ya. Lukas 24 ayat 45 ya. Saulus tobatnya kapan, saudara? Mari kita lihat ya. Pertama Stefanus dirajam ya. Di dalam Kisah pasal 7 Stefanus dirajam. Lalu di ayat 56 Stefanus itu ngomong gini, "Aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah," ya. Stefanus melihat seperti itu, "Aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah," lalu dirajam. Di ayat 58 jubahnya Stefanus ditaruh di depan kaki seorang muda namanya Saulus. Saulus belum tobat, saudara ya. Saulus itu belum tobat. Ya, Anda harus bisa memahami ini. Waktu Stefanus dibunuh, Saulus belum tobat. Stefanus ini dipilih untuk pelayanan tujuh orang yang dipilih untuk melayani itu ya, termasuk salah itu ya. Ya, Anda mesti hati-hati ini karena ada split waktu 40 hari selama kebangkitan Yesus ya. Ya, kita semua harus pahami itu. Yesus itu menampakkan diri 40 hari ya. Kita mesti mengacu di 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Saulus itu cerita bagaimana Yesus mati di salib, bangkit pada hari ketiga. Lalu dia cerita bagaimana Yesus menampakkan diri. Artinya Saulus sedang cerita 40 hari Yesus menampakkan diri. Dia urut-urutin tuh dari ayat 5 sampai ayat 8. Oh, kepada Kefas, kemudian kepada Rasul, kemudian kepada 500 orang, kemudian kepada Yakobus, kemudian kepada 12. Artinya Matias sudah dipilih di situ menggantikan ya. Banyak orang split dikira Matias menggantikan Rasul setelah Yesus naik ke surga ya. Banyak orang seperti itu. Tetapi ayat ini saling berkaitan. Ayat Alkitab tidak pernah salah. Lalu Saulus mengatakan yang terakhir dari semuanya itu paling akhir gitu. Dari semuanya itu Yesus menampakkan diri kepadaku. Jadi Saulus itu sedang cerita urutan-urutan Yesus menampakkan diri. Ya. Di 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Ya. Yesus menampakkan diri ini selama 40 hari paling akhir. Nah, padahal di kisah 7 ayat 58 jubahnya Stefanus ditaruh di depan kaki Saulus muda, ya. Jadi Saulus itu memang tobatnya masih muda, ya. Split waktu inilah yang kita sering gagal memahami ya. Jadi valid Saulus tobat itu sebelum Yesus naik ke surga. Ini akan menjadi perdebatan ya. Tapi kalau bagi saya clear ya. Bagi saya very clear. Tapi bagi orang lain mungkin, Pak itu kan coba lihat di Kisah Para Rasul. Lah iya ya.
Anda yang memahami bahwa ayat Alkitab itu seperti sebuah buku yang urut gitu. Ya, Kak. Tetapi ayat Alkitab tidak mungkin bertentangan itu ya. Jadi tidak mungkin Saulus cerita, yaitu Paulus cerita bahwa eh, Yesus menampakkan diri urut banget, yaitu pertama kepada Kefas, kemudian kepada Rasul, ke-12 murid, kemudian kepada 500 orang sekaligus, kemudian kepada Yakobus dan ke-12 murid, dan yang terakhir kepadaku ya. Jadi fakta ayat 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8 ini tidak bisa membantah jubah Stefanus ditaruh di depan kaki Saulus. Jadi Stefanus itu dibunuh, dirajam sebelum kenaikan Yesus itu baru 40 hari. Makanya Stefanus bilang, aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah yang ya Allah. Ya, itu maksudnya karena Yesus pun pernah ngomong hal yang sama, nanti anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah, berubah menjadi dari fisik menjadi roh itu ya. Oke ya, jadi padat, singkat, dan clear. Bagi Anda yang tidak bisa memahami itu, aduh Pak, kami kok sulit sekali memahami kapan Saulus itu tobat ya. Ya, ayat Alkitab tidak mungkin bertentangan ya. Karena Yesus itu 40 hari menampakkan diri ya. Dan ayat Alkitab tidak ditulis secara urut gitu ya, habis menampakkan diri lalu ini enggak ya. Kita masih cara memahami seperti itu ya. Silahkan diuji, tapi bagi saya sudah clear bahwa Saulus bertobat sebelum Yesus naik ke surga. Dia adalah hari terakhir Yesus menampakkan diri, itu Saulus bertobat. Oh, berarti Stefanus dirajam, ya mungkin dirajam pas Yesus menampakkan diri hari ke-35 atau hari ke berapa begitu ya. Ya. Begitu cara membaca Alkitab, karena ayat Alkitab tidak mungkin saling bertentangan. Baik, Bapak Saudara yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, supaya Anda paham seperti ini ya, supaya pikiran dibuka ya, diuji saja ya, diuji saja. Bagi saya sudah clear, sangat clear itu. Kemudian yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan ya, karena masih tetap dibuka. Yang mau ikut debat silahkan, hari Sabtu 18 Juli itu antara Kristen dengan non-Kristen. Kemudian 1 Agustus antara Kristen domba dengan Kristen kambing atau Kristen Allah Esa dengan Kristen Tritunggal. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.